Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngop Aja, ngomongin apa aja bersama saya Rudi Komarudin. Oke, siapkan pendengaran kalian selama beberapa menit ke depan, karena kita akan membahas berbagai macam rona kehidupan. Rona kehidupan. Gak jelas men. Kemarin Kemarin gue lihat temen gue yang lagi live di Instagram. Dia tuh mahasiswa jurusan, kalau gak salah jurusan teknik informasi ya. Dia tuh pas lagi live di Instagram lagi bacain VO ya, kalau gak salah apa ya istilahnya, VO, voice over untuk berita. Jadi cara ngomong gue ini agak-agak terbawa yang ngikutin dia. Karena ternyata pas gue searching mengenai presenter yang kayak gitulah, wartawan, lumayan menarik lah. Karena setelah gue coba untuk menjadi voice over, kemarin sore gue coba, ternyata sulit men. Baca sambil baca dengan baik dan benar, dengan intonasi yang benar, dan dengan kosakata yang benar itu sulit. Beda dengan ngobrol kayak gini nih, tanpa teks, jadi hanya mengandalkan improvisasi aja gitu. Oke, itu mengenai kejadian gue yang kemarin-kemarin yang gak penting lah. Podcast kali ini bahas apa ya? Kali ini kita akan membahas tentang mahasiswa dan beberapa deretan yang sedang menyerangnya lah. Kenapa membahas mahasiswa dan beberapa deretan nasib yang sedang menyerangnya? Karena sekarang ini di tengah-tengah virus corona ini tidak hanya pemerintah saja ya yang terkena dampaknya. Lapisan masyarakat juga kena, buruh, pelajar, tukang cimol, tukang cilok, tukang seblak dan sebagainya, termasuk mahasiswa pun juga terkena dampaknya. Ya, yang kerasa oleh gue sih salah satunya dalam penyusunan skripsi ya. Justru kalau di rumah aja lebih bisa fokus ngerjain skripsi, lebih bisa tenang. Tidak bisa seperti itu cuy. Karena nyusun skripsi itu butuh refreshing, butuh liburan, pikiran harus tenang, hati harus tenang, dan penglihatan pun harus yang seger-seger gitu. Kalau di rumah aja mumet men, bawaannya mumet asli. Jadi banyak sekali kendala di pandemi ini untuk nyusun skripsi. Yang sudah nyusun pun harus ada beberapa teknisi yang berbeda gitu. Mulai dari sidang yang dilakukan secara online, terus seminar usulan proposal juga online. Dan kalau nyusun skripsi itu bagi yang ambil datanya wawancara kan harus keluar rumah ya, harus ke objek. Sedangkan kan sekarang dilarang berkumpul, dilarang keluar rumah, jadi gimana ya, serba salah jadi mahasiswa tuh. By the way, ngomong-ngomong tentang skripsi, semenjak kemarin ribut rame mengenai berita ujian nasional ditiadakan oleh Menteri Pendidikan. Nah, jadi mahasiswa pun bertanya-tanya dan berharap kepada pemerintah agar skripsinya juga ditiadakan. Karena kan bukan hanya tingkat SMP yang mempunyai ujian akhir, bukan hanya tingkat SMA yang punya beban berat di akhir perjuangannya sebagai siswa SMA, tapi juga mahasiswa juga punya beban yang sangat berat, tugas yang sangat berat, yaitu skripsi di ujung dirinya sebagai mahasiswa. Jadi banyak sekali mahasiswa yang berharap skripsi ini ditiadakan gitu, termasuk gua. Tapi hasilnya nihil. Karena
kemarin kan sempat viral mahasiswa yang bertanya di kolom komentar postingannya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dia tuh kalau gak salah mengomentari postingan Ridwan Kamil yang tentang UN ditiadakan. Nah, salah satu akun tersebut itu mengomentari, komentarnya tuh kalau gak salah, kalau skripsi Pak gimana? Dan Ridwan Kamil pun menjawabnya kalau gak salah, skripsi tetap tuntaskan dan jangan banyak alasan. Kalau menurut gua sih jawaban yang cukup tegas ya, dan tentunya cukup menutup harapan jutaan mahasiswa Indonesia. Menurut gua ya kayak gimana ya, kayaknya anak kelahiran tahun 97 ini banyak sekali, ya 97 98 lah, banyak sekali cobaannya gitu. Mulai dari pas masuk SMA, kurikulum itu yang baru. Pas gua masuk SMA, kurikulum itu baru nih. Jadi Menteri Pendidikan mengeluarkan kurikulum yang baru, kurikulum 2013, di mana kita yang seharusnya siswa dari SMP masuk ke SMA itu belajar dulu semua pelajaran di kelas 1, baru bisa menentukan jurusan di kelas 2. Nah, di kurikulum yang baru ini, pas kita masuk SMA, kita harus disuruh milih jurusan apa. Jadi gimana mau suka atau tahu di dalam tahu pelajaran di dalam jurusan-jurusan yang ada gitu. Masuk aja juga belum kan, jadi harus disuruh milih jurusan. Nah, itu pertama. Yang kedua itu cobaannya apa lagi ya? Oh, ini UN yang 20 paket kalau gak salah. Jadi ujian nasional angkatan gua tuh UN-nya 20 paket. Ya sebenarnya sih gak 20 paket ya, tapi 5 paket lebih sih, cuman soalnya itu sama, cuman misalkan nomor 1 di teman gua, nomor 1 di gua itu di teman gua nomor berapa gitu, jadi diacak, jadi gak bisa saling contek lah. Dan yang terakhir cobaan anak 97 itu ya sekarang gini, nyusun skripsi di tengah-tengah pandemi ini, jadi banyak sekali cobaan lah ya. Nah, jadi dengan berbagai macam berita, terus kasus tentang virus corona ini, akhirnya mahasiswa menjadi malas gitu ngerjain skripsi, karena banyak sekali jadwal-jadwal yang tadinya sudah ditetapkan oleh pihak kampus kemudian diundur kembali, ya seperti sidang, usulan proposal dan sebagainya lah. Dan mahasiswa pun jadi gak ada kerjaan gitu, dan menjadi manusia yang jauh dari kata produktif sih menurut gua. Ya kecuali emang yang tadinya punya kerjaan, punya bisnis, atau punya hobi yang sering dilakukan sebelum pandemi ini ada gitu. Ya itu sih asik-asik aja yang kalau yang tadinya punya kegiatan, apalagi yang punya bisnis. Ditambah lagi sekarang kan bulan puasa, pasti kerjaan utamanya mahasiswa lah. Cuman abis subuh itu tidur, bangun jam 12 kan. Pas bangun gak langsung mandi, tapi malah ya main HP. Yang mungkin kalau yang punya pacar ngabarin pacarnya, atau teleponan, video callan. Dan mungkin bagi yang jomblo cuman ya scroll gak jelas gitu. Dan bagi terutama cowok-cowok yang jomblo, pas buka explore di Instagram yang isinya maksiat semua menurut gua, karena banyak sekali TikTok bergenre hot di sana yang mungkin bisa mengurangi pahala kalian semua. Gue juga gitu men, pas buka Instagram, buka explore isinya TikTok, mau dilihat takut ngurangin pahala, gak dilihat penasaran,
jadi serba salah gitu. Akhirnya ya lumayan lah 15 detik pertama lihat. Kayaknya hidup ini jika kurang bersyukur tuh berasa berat ya. Iya gak sih? Menurut gua ya. Makanya banyak-banyak bersyukur lah, jangan banyak ngeluh. Jangan ngeluh mulu woy. Ya jangan banyak ngeluh gitu, kerjain apa yang kalian bisa, apa kayak gitu, berkarya ke atau cari yang belum pernah kalian lakukan. Biasanya sih gitu ya, para kaum milenial yang suka akan hal-hal yang baru. Mungkin itu sih pesan-pesan dari gua ya, jangan banyak-banyak bersyukur lah, jangan banyak ngeluh dengan adanya pandemi ini. Tetap semangat bagi yang sedang mengerjakan skripsi, terus yang sedang ngerjain tugas, yang banyak tugas, yang sedang kerja, yang sedang nyari pacar, nyari jodoh, mungkin tetap semangat walaupun di tengah-tengah pandemi ini. Tetap berkarya, tetap lakukan apa yang kalian suka, lakukan apa yang kalian bisa, buatlah diri kalian ini menjadi lebih produktif dari sebelum-sebelumnya. Gue ini kayak nyeramahin kalian ya. Ya segitu mungkin dari gue, karena di sini gue hanya bercerita tentang keluh kesah menjadi seorang mahasiswa, seorang pengangguran. Jadi podcast ini hanya menceritakan ya kegabutan gue sebagai mahasiswa, sebagai pengangguran gitu. Semoga bisa menghibur kalian para kaum gabut, para kaum rebahan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Gabut aja, gabut.